Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Ba'd. Majalisal masyayikh wal ulama, wabil khusus panjenenganipun Khadimul Ma'had Nabil Husain beserta seluruh keluarga besar yang selalu kita harapkan barokah serta bimbingannya. Ketua Mabit terpilih sekaligus Ketua Ma'arif Kota Samarinda beserta seluruh jajarannya, para ustadz dan ustadzah, para panitia yang kita banggakan. Karena materi saya 4, waktunya hanya 2 jam, ini luar biasa. Maka harus saya mengira-ngira, padahal makhraj itu paling tidak 3 jam, paling tidak. Nah, ini 2 jam, makhraj, sifat, jilid 1, jilid 2, jilid 3. Berarti Samarinda luar biasa. Baik, karena tidak perlu lama-lama, sedikit ta'aruf saya. Tadi sudah dipanggil oleh MC atau panitia. Nama saya Sabarudin Abdullah, asli Kediri saya. Dimasuk jajaran tim An-Nahdiyah Pusat mulai 1998 sejak beliau muassis An-Nahdiyah Mbah Yamin Khalid masih sugeng. Dan alhamdulillah saya menjadi santri pertama beliau. Kemudian kegiatan setiap hari sama dengan panjenengan, ahli wiritan, wirawiri turut ratan. Di dalam rangka belajar bersama-sama dengan teman-teman tentang masalah pertepekian maupun pertilawaan. Oke, ini saja enggak apa-apa. Yang ada hubungannya dengan TPQ, yang ada hubungannya dengan Nagom, ya, seperti Qori yang baca di rangkaian acara kedua tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sebetulnya saya ingin mendengarkan tentang manajemen sampai di mana gitu. Terus nanti saya sambung di penyampaian jilid 1. Tapi saya yakin semua sudah memegang buku panduan, sehingga memang model mahasiswa itu modulnya dikasih saja sudah luar biasa. Nanti bisa yang belum difahami bisa ditanyakan. Karena ini materi makharijul huruf butuh waktu yang agak lama, tapi nanti kita usahakan sebelum 1 jam selesai. Jadi 3 jam diringkas sebelum 1 jam selesai, baru nanti masuk 1, 2, 3. Gimana? Lanjut ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul huruf niki harus dipelajari. La budda idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu makharijal hurufi was sifati liyantiku bi afsaqil lughati. Di Kediri, Tulungagung, ini sudah marak dengan namanya
pendidikan guru Taman Pendidikan Al-Quran yang disingkat PGTPG, ditempuh 1 tahun. Nah, nanti biar disampaikan oleh Dr. Suminto nanti pengembangan tentang TPG seperti apa ya. Makhraj ini disampaikan 4 kali pertemuan. Hari ini tidak hanya sekali tapi lebih cepat dari sekali. Mengapa harus belajar tentang makharijul huruf dan sifatul huruf? Ngapunten. Makhraj itu sebagai pondasinya kita membaca Al-Quran. Satu saja salah sifatnya, satu saja, maka akan berdampak pemahaman yang luar biasa jauhnya. Contoh, saya akan baca nanti dipilih mana yang betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Yang kedua, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Yang mana yang benar? Alasannya khuliqat dengan khuliqat gitu ya. Luar biasa Samarinda ya. Ternyata khu dibaca hu itu jauh sekali pemahamannya. Apakah mereka tidak tahu bagaimana onta itu diciptakan kalau khuliqat? Tapi kalau khuliqat, apakah mereka tidak tahu bagaimana onta itu dicukur? Diciptakan dan dicukur, jauh sekali kan? Itulah pentingnya liyantiku bi afsahil lughati, agar tidak terjadi kesalahan di dalam pengucapan ya. Permasalahannya, orang belajar tidak semuanya dari anak-anak, dari kecil. Di PGTPG itu rata-rata yang belajar bukan mahasiswa beneran. Orang-orang yang sudah ngajar TPG tapi belum jelas arah bacaannya, bahkan mungkin masih mencari-cari. Sehingga diberi pertolonganlah PGTPG agar sanadnya nyampe Rasulullah. Karena nyun sewu, ngajar TPG itu belajar membaca Al-Quran itu diajarkan atau membaca sendiri itu hukumnya sama. Sama apanya? Harus digurukan pada guru yang ahli di bidangnya. Angel newangel. Berarti bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang yang sudah dewasa atau bahkan sudah punya anak cucu terus belajar? Dawe Syekh Jazari bukan kata saya, walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatum ri'im bifaqqihi. Kita punya kesempatan sama, punya kesempatan bisa di depan sini sama, semua punya kesempatan sama, bisa menjadi pemateri. Apa yang membedakan? Illa riyadhatum ri'im bifaqqihi, seberapa sungguh-sungguh di dalam berlatih. Nek pengen ngocone Quran bagus, pengen menguasai materi, bukan karena anak kiai, bukan karena anak ustadz, bukan karena anak pejabat, bukan karena anak rakyat biasa, tapi semuanya punya kesempatan sama. Yang membedakan adalah seberapa sungguh-sungguh di dalam berlatih. Jadi mukaddimah ini perlu saya sampaikan karena memang penting. Oke, lanjut. Kemudian ini bisa dibaca di buku panduan. Menurut Syekh Ibnu Jazari ada 17 tempat makharijul huruf itu kemudian dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Al-jauf, lubang tenggorokan dan mulut yang keluar 1 makhraj. Al-halqu, tenggorokan 3 makhraj. Al-lisan, lidah 10 makhraj. Asy-syafatan, kedua bibir 2 makhraj. Kemudian al-khayshum, pangkal hidung 1 makhraj. Saya tanya dulu, makhraj itu apa sih? Tempat keluarnya huruf. Sifatul huruf? Muni ayo. Sifatul huruf apa? Sifat-sifatnya huruf. Bentuk ketika huruf itu diucapkan. Jadi sifatul huruf bentuk ketika huruf itu diucapkan. Kemudian sifatul huruf itu ada yang mengatakan 17, wakila
ada yang 19, tapi kita yang pakai yang 19 ya. Karena kalau hanya 17 maka gunnah dan tawasud akan tidak masuk. Sifatul huruf itu dibagi menjadi dua, ada yang punya lawan, ada yang tidak punya lawan. Yang pertama jahar. Mengajar di TPQ itu tidak perlu menyampaikan jaharnya. Bagaimana memahamkan anak mudah dipahami saja. Guru mawon ngomong jahar cik bingung apa meneh santri ini. Jadi santri TPQ jangan diajak memikir terlalu berat. Nafas tertahan, cara membunyikan nafas tertahan itu berarti jahar. Nafas terlepas mesti hamas, itu saja. Syiddah, suara tertahan, lawannya rikhwah, kendor atau suara lepas ya. Isti'la, lidah terangkat ke atas, lawannya istifal, lidah turun bawah. Ittobaq, lidah melekat ke langit-langit, lawannya infitah, terbuka atau merenggang. Idlak, ujung lidah atau ujung bibir, lawannya ismat, lamban. Kemudian sifatul huruf yang tidak punya lawan, sofir, bersiul, kolkolah, terguncang, len, luna, inkhiraf, condong. Condong itu nanti bisa condong keluar, bisa condong ke dalam. Dilihat hurufnya. Kemudian kolkolah terguncang, maaf, terusannya takrir, bergetar, tafasyi tersebar, istitolah memanjangkan suara, tawassut tengah-tengah atau lentur, gunnah berdengung. Mohon maaf nanti lebih kita banyak di buku panduan itu nanti halaman yang ada ai ubaknya coba dilihat di belakang buku panduan. Lah itu Pak, halaman berapa itu? 120 dan 121 nggih. Nah, ketika saya bunyi a i u ba berarti halamannya ke sana. Ketika saya memberikan contoh berarti halamannya di depan lagi tentang makharijul huruf ya. Oke, masuk. Al jauf, lubang tenggorokan dan mulut. Jadi kalau bahasanya al jauf itu mulai dari sini sampai ke mulut tanpa menyentuh sesuatu, itulah adalah al jauf. Yang keluar apa? Huruf-huruf mat. Huruf mat ada berapa? 3. Apa saja? Oke, wawu alif ya, yang sudah memenuhi syaratnya. Oke, kita ikuti. Nu, ikuti. Hi, ha, nu, hi, ha. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Atau dilakukan, pengen dilakukan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Bareng. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bareng. Wa yuqimuna. Oke, lanjut al-halqu, tenggorokan. Yang pertama keluar summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Pangkal tenggorokan adalah yang keluar hamzah dan ha. Sifatnya hamzah, nafas dan suara tertahan, cara memberikannya lamban, lidah turun bawah dan merenggang. Coba santri, jadi ngeten, ketika memberikan materi makhraj kepada santri TPQ, guru harus bagaimana bisa santri ini fokus kepada gurunya. Coba santri perhatikan Pak Ustadz, ikuti A. Cara membunyikan A yang betul nanti hubungannya dengan jilid 1 ini. Nah, jadi nanti jilid 1 tidak perlu lama-lama. Pokok menguasai makhrijul huruf dan sifatul huruf jilid 1 selesai.
Cara memberikan A yang betul, tempatnya di pangkal tenggorokan, mulut dibuka kira-kira 2 miring. Coba dibuka A. Coba dibuka dulu. Halo, gini loh. Saya buka, bukan bunyi A. Dibuka. Yo, A. Lagi. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Bareng. U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Bisa kan? Gampang. An'amta, bareng. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi tidak perlu alhamdulillah, tidak perlu. Walaupun itu pangkal tapi tidak perlu alhamdulillah, tidak perlu ya. Jadi biasa saja. Oke. Sebetulnya seperti ini saya tidak begitu tidak begitu marem gitu ya. Nyampaikan makhraj seharusnya los gitu ya waktunya. Tapi karena waktunya harus kita berbagi, maka mohon dimaklumi. Nanti tidak kurang paham bisa ditanyakan. Berikut hak, nafas terlepas. Jadi sama-sama tempatnya, tapi berbeda cara pengucapannya. Cara sifatnya juga berbeda. Seperti kita punya anaknya katakan 2, si A dan si B, pasti sifatnya tidak sama walaupun satu ayah satu ibu. Oke. Nafas terlepas, cara membukanya lamban dan kendor, lidah turun bawah dan merenggang. Kita ikuti ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hahna. Tidak boleh hu, han, nya tidak boleh. Hu, han, hani, hahna. Minal muhni, mahihan, haniha. Amhilhum, famahilil kafirina, amhilhum ruwaida. Lanjut. Summa liwaslihi fa'ainun ha'u. Ain dan hak tempatnya di tenggorokan bagian tengah. Ain nafas tertahan, cara mengganya lamban dan lentur, lidah turun bawah dan merenggang. Ain itu di tengah sini, harus terasa. Coba a. Tidak boleh nga, tidak boleh a, harus a. Coba a, ai, au, ba. Au, an, ani, a'na, minal, mu'ni, ma'i, an, ani, a. Bareng. Nah, kalau ada yang masih ma'i, an, tidak boleh. Nek-nya itu tidak boleh. Sehingga an-amta tidak boleh, an-amta tidak boleh. Namanya tawallud, menganakkan huruf tidak boleh. Lanjut. Ha, nafas terlepas. Cara membukanya lamban dan kendor, lidah turun bawah dan merenggang. Coba bersih seperti di belakang sana. Ada basong. Basong apa? Mentok gede, mentok lanang. Coba ha, bersih, berdesis. Tidak hanya ha, kurang ha, hi, hu, bah, ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hahna. Minal muhni,
mahihan haniha. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Mulai agak sulit ya. Nek sulit nanti saya ulang-ulang lebih beberapa kali. Karena mulai sulit. Huruf istiqla itu ada berapa? 7. Apa saja? Khus, so, dog, ting, kir, ya. Oke. Kita mulai agak perlu meningkatkan kecerdasan kita. Tenggorokan atas adalah tempat keluarnya huruf ghain dan kha. Ghain nafas tertahan, lidah terangkat ke atas, dikulit bibir yang moncong. Cara membunyikannya lamban dan kendal, lidah terubah dan merenggang. Kita ikuti. Huruf istiqla itu bunyinya o semua. O. Coba ikuti o. O. Bukan o. O. Maju-maju. O. Wo. 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 Mengayah. Paham mengayah? Ngoyo. Nah, mengayah itu ngoyo. Suaranya nafas tertahan, bukan terlepas, bukan kho, halus, wo. Lagi, ulangi, wo, ri, bukan ri, wo, ri, ru, bau, wo, ri, ru, bau, ru, ron, roni, ron. من المغن مغيظا غنغا bareng غوغن. Andaikan ini PGTPG saya suruh satu persatu. Biasanya memang seperti itu materi PGTPG itu, tidak ada yang terlewatkan. Saya diburu jam. Jadi nanti barangkali saya suruh baca tidak semuanya ya, 1 atau 2 gitu ya. Mohon dimaklumi ya. Oke. Magi bukan magi tapi magwi. Magwi. Magwi gon goni go. Coba magwi gon. Ayo Mas. Magwi. Oh, meringis kan? Magi, magwi. Suaranya bukan kasar, halus. Nek kasar, nek terlepas nafasnya berarti nanti jadi kho. Bedanya ghain dan kho hanya satu. Yang ghain nafasnya tertahan, kalau kho nafas saja. Yang lain sama cara mengucapnya. Coba maghighon ghani. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bareng ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lanjut. Bedanya dengan kha sekarang. Kha itu lidah terangkat ke atas, dikutul bibir yang moncong, cara membunyikannya lamban dan kendor, nafas terlepas. Kita ikuti modelnya sama. Kha. Lagi ngorok. Cek. Suaranya kasar. Putra. Lagi. Bukan ho. Kha. Persis orang mau membuang dahak ya. Kha. Putra lagi, mana? Depan, ini, belakangnya, gak obah. Belas gak obah. Diobah nih, mengaya tadi ya. Belakangnya lagi, kho, putri, depan, belakangnya lagi, terus
Lanjut. Terus paling belakang. Semuanya kasar. Kha khi khu bakh khu khan khani khafna minal mukhni ma khi khan khani kha. Bareng. walal akhiratu khairul laka minal ula. Bareng. Sik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Delok seragamnya sema'arif. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Saya husnudzon. Berarti yang lain seperti itu luar biasa. Allahumma. Oke. Jadi kok memang harus ngorok. Enggak boleh akhiratu, enggak boleh. Ya. Lanjut. Al-lisan lisan ya. Yang pertama keluar adalah pangkal lidah. Pangkal lidah dekat anak lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya adalah tempat keluarnya huruf qaf. Kalau kita lihat gambarnya, ini anak lidah ya. Pangkalnya lidah persis di bawahnya. Berarti ngabani qaf niku tidak sampai o. Tidak sampai o, terlalu dalam, kurang ke atas sedikit. Jadi kurang pangkal, itu hampir di halak ya. Jadi di atasnya. Coba ko. Seperti tadi, moncong ko. Ti. Ku. Bakok. Kembali bakok. Bukan bakok. Ko ti ku bakok. Bukong koni kona minal mukoni mati koni ko. Bareng. Wai itu bahasa Hong Kong. Halo, bahasane mana ini Samarinda. Halo. Bahasa Hong Kong itu wai ya. Lihoma itu bagaimana kabarmu? Membaca mulai dari A-I-U sampai selesai itu harus disiplin tajwidnya, enggak boleh ku kong koni kong, enggak boleh, itu enggak disiplin namanya. Mat tabi'inya hanya sekian, ku enggak boleh, ku kong enggak boleh. Bukong koni kona minal mukoni mati koni ko. Bareng. Bukong koni kona minal. Sudah ketemu hurufnya? Tak delok kok endi. Pun ketemu ya? Alhamdulillah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Bareng. Wa min syarri ghasiqin bukan siqin. Ghasiqin idza waqab. Bareng. Wa min syarri ghasiqin. Lanjut.